Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dria selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu adalah saya, Mumtazun Al-Haq dengan ujung NPM 164. Saya Widya Salsabila Inuni dengan ujung NPM 014. Saya Indah Permatasari dengan ujung NPM 034. Saya Agung Rahmat Utama dengan ujung MPM 035. Saya Muhammad Evan Ananta dengan ujung MPM 074. Baik, materi pertama yang kami bahas yaitu perencanaan pesan-pesan bisnis. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama adalah pengertian perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mempersiapkan segala sesuatunya berjalan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan yang baik akan mempermudah pencapaian tujuan dengan cepat, tepat, dan mudah. Apabila perencanaan pesan-pesan bisnis dilakukan secara asal-asalan, hal itu akan menyebabkan tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis tersebut menjadi tidak optimal. Lalu yang selanjutnya adalah pemahaman proses komposisi. Proses komposisi atau composition process dalam penyampaian pesan-pesan bisnis secara tertulis adalah suatu proses penyusunan pesan-pesan bisnis yang dimulai dari pemilihan kata, kalimat, dan paragraf hingga menjadi sebuah pesan yang baik, mudah dipahami, serta diterima oleh penerima pesan. Secara umum, penyusunan pesan-pesan bisnis secara tertulis meliputi 4 tahapan penting, yaitu perencanaan menyusun draft, organisasi dan komposisi, edit dan revisi, lalu yang terakhir adalah membaca ulang. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, penentuan tujuan. Tahap pertama dalam merencanakan suatu pesan bisnis adalah memikirkan maksud atau tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis tersebut. Penyampaian pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan baik dan positif bagi penerima pesan akan berdampak positif bagi lembaga organisasi bisnisnya. Sebaliknya, penyampaian pesan bisnis yang memberikan kesan kurang baik dan negatif secara tidak langsung juga akan berdampak kurang baik atau negatif bagi lembaga organisasinya. Agar penyampaian pesan-pesan bisnis mencapai tujuan yang dikehendaki, maka langkah-langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan yang jelas dan dapat diukur sesuai dengan tujuan organisasi. Mengapa tujuan harus jelas? Tujuan yang jelas akan membantu mengarahkan Anda mencapai tujuan yang dikehendaki. Sebagaimana diketahui bahwa setiap organisasi bisnis tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda, yang tergantung pada jenis organisasinya. Penentuan tujuan yang jelas bagi suatu organisasi juga akan dapat membantu proses pengambilan keputusan yang mencakup: pertama, keputusan untuk meneruskan pesan; kedua, keputusan untuk menanggapi audiens; ketiga, keputusan untuk memusatkan isi pesan; dan yang terakhir, keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Tujuan komunikasi bisnis ada beberapa. Yang pertama, memberi informasi bertujuan apa dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Yang kedua, melakukan persuasi. Tujuannya adalah melakukan persuasi kepada pihak lain agar yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal dalam bernegosiasi, setiap pihak harus memahami prinsip win-win solution. Artinya, kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut saling memperoleh manfaat tanpa merasa harus ada yang dikorbankan atau gagal. Yang ketiga, melakukan kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerja bisnis antara seseorang dan orang lain melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut. Seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Selanjutnya akan disampaikan dengan rekan saya. Selanjutnya, cara menguji tujuan. Untuk menguji apakah suatu tujuan yang telah ditetapkan tersebut sudah baik atau belum, perlu dilakukan pengujian dengan 4 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah tujuan tersebut realistis? Yang kedua, apakah waktunya tepat? Yang ketiga, apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat? Yang keempat, apakah tujuan selaras dengan tujuan organisasi perusahaan? Selanjutnya, analisis audiens.
Analisis audiens dalam kaitannya dengan penyampaian pesan-pesan bisnis sangat diperlukan agar penyampaian pesan-pesan bisnis tersebut dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, melalui analisis audiens yang tepat, maka pencapaian tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis akan menjadi lebih mudah dan cepat. Selanjutnya, cara pengembangan profil audiens. Dalam kaitannya dengan korespondensi bisnis, profil audiens dapat dilihat dari siapa audiensnya, bagaimana reaksi audiens, bagaimana tingkat pemahaman audiens, serta sejauh mana kedekatan hubungan antara pengirim pesan dan audiensnya. Siapa yang menjadi audiens atau penerima pesan merupakan salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam penyampaian bisnis. Pengirim pesan harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisis audiens. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah cara memenuhi kebutuhan akan informasi audiens. Yang pertama adalah temukan apa yang diinginkan oleh audiens. Agar dapat memenuhi kebutuhan informasi audiens, pengirim pesan harus menemukan apa yang menjadi harapan dan keinginan audiens. Untuk mengetahui harapan dan keinginan audiens, salah satu yang dapat dilakukan adalah melalui survei. Yang kedua, berikan semua informasi yang diperlukan. Usahakan semua informasi penting yang diminta oleh audiens tidak ada yang terlewatkan. Dengan kata lain, semua informasi penting yang diminta telah tercakup dalam pesan yang diberikan. Yang ketiga ada pastikan bahwa informasi akurat. Informasi yang disampaikan kepada audiens hendaklah informasi yang benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pemberian informasi yang akurat akan menumbuhkan kepercayaan yang positif kepada pihak lain. Yang terakhir ada tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens. Cobalah untuk menemukan poin penting yang sangat menarik bagi para audiens. Selanjutnya, berikan perhatian khusus atau perhatian yang lebih kepada poin penting tersebut. Selanjutnya ada cara memenuhi kebutuhan motivasional audiens. Beberapa jenis pesan-pesan bisnis bertujuan untuk memotivasi audiens agar mau mengubah perilaku mereka. Tapi pemberian motivasi ini seringkali mengalami hambatan atau kendala. Bagaimana mengatasi kendala itu? Salah satu caranya adalah dengan mengatur pesan-pesan bisnis sedemikian rupa sehingga informasi yang disampaikan dapat diterima audiens dengan mudah, serta gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dengan baik oleh audiens. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan argumentasi yang bersifat rasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya itu penentuan ide pokok. Setelah menganalisis tujuan dan audiens, langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah menentukan cara untuk mencapai tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis tersebut. Sementara hal-hal lain selain ide pokok hanyalah merupakan ide-ide pendukung. Pendekatan yang paling baik adalah teknik curah pendapat, yang memberikan keluasan pikiran untuk mencari berbagai kemungkinan, berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan, audiens, dan fakta yang ada. Beberapa teknik curah pendapat atau brainstorming yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi ide pokok antara lain. Yang pertama adalah storyteller tour, yang kedua adalah random list, yang ketiga adalah CVR, conclusion, finding, recommendation, worksheet, journalistic approach, question and answer chain. Next. Seleksi media penyampaian pesan-pesan bisnis. Penyampaian pesan-pesan bisnis sebaiknya disesuaikan dengan situasi yang ada, agar maksud atau tujuan dari penyampaian pesan-pesan bisnis tersebut dapat tercapai. Pada umumnya, korespondensi bisnis dapat disampaikan secara konvensional maupun secara elektronik. Pesan-pesan bisnis secara tertulis dapat berbentuk seperti surat, memo, proposal, dan laporan. Baik, mungkin cukup sudah materi bab 5. Selanjutnya kami akan melanjutkan materi bab 6. Baik, materi selanjutnya itu mengenai tentang pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisasi dengan baik. Yang pertama adalah bertele-tele. Pada saat penyampaian pesan-pesan bisnis pada paragraf pembuka yang bertele-tele dan tidak fokus akan mengakibatkan penerima pesan memerlukan
waktu yang cukup lama demi memahami maksud pesan-pesan bisnis yang disampaikan tersebut. 2. Memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Pada saat pesan-pesan bisnis yang disampaikan kepada penerima bisnis berisi informasi yang tidak relevan dan tidak penting mengakibatkan terbuangnya waktu. Pesan-pesan bisnis menjadi kabur, tidak jelas, dan sulit dipahami penerima pesan. Yang ketiga, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Ide-ide yang tidak logis mencakup ide-ide yang sulit untuk dicapai atau tidak mungkin diimplementasikan dalam situasi dan kondisi yang normal. Oleh karena itu, dalam penyampaian pesan-pesan bisnis, sebaiknya ide-ide disajikan secara logis. 4. Substansi pesan terlupakan. Hal-hal yang hanya bersifat pendukung, pelengkap, atau basa-basi dalam bahasa tertulis sebaiknya dijadikan sebagai bahasa pengantar sebelum memasuki suatu pokok bahasan, agar informasi penting yang merupakan tujuan utama dalam pesan-pesan bisnis tersampaikan kepada penerima pesan dengan baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pentingnya pengorganisasian yang baik. Apa yang perlu diperhatikan? Ada 4 hal yang perlu diperhatikan agar dapat mengorganisasikan pesan-pesan bisnis dengan baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, subjek dan tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis harus jelas. Yang kedua, semua pesan-pesan bisnis yang disampaikan harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide atau gagasan harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Dan yang keempat, semua pesan-pesan bisnis yang penting harus sudah tercakup di dalamnya. Yang kedua, manfaat pengorganisasian yang baik. Ada 4, yaitu membantu menerima pesan, memahami suatu pesan, membantu penerima pesan menerima suatu pesan, menghemat waktu, dan mempermudah pekerjaan komunikator. Selanjutnya akan disampaikan dengan rekan saya. Selanjutnya, pengorganisasian pesan-pesan bisnis melalui outline. 1. Mendefinisikan dan membuat ide. Diperlukan outline ketika menyusun pesan-pesan bisnis yang panjang kompleks, karena dapat membantu memvisualisasikan hubungan antara bagian satu dengan yang lainnya dan menuntun mengkomunikasikan ide-ide dengan yang lebih baik, sistematik, efisien, dan efektif, serta dapat membantu mengekspresikan transisi antara ide dengan pembaca mengerti dan memahami pola pikiran pengirim. Ada beberapa susunan outline, yaitu mulailah dengan ide pokok, 2. Memberikan poin-poin pendukung yang penting, 3. Memberikan ilustrasi dengan bukti-bukti. 2. Menentukan urutan dengan rencana organisasional. Ada 2, yaitu pendekatan langsung, yaitu pendekatan di mana ide pokok suatu pesan bisnis ditetapkan pada bagian pembuka, kemudian diikuti dengan bukti-bukti pendukungnya. Yang kedua, pendekatan tidak langsung, yaitu pendekatan di mana bukti-buktinya disampaikan di bagian pembuka, kemudian diikuti ide pokoknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu ada beberapa rencana organisasional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada direct request. Penulisan direct request merupakan bentuk permintaan yang memerlukan penanganan segera pada lain berbentuk surat ataupun memo. Yang kedua ada pesan-pesan rutin, good news, atau pesan bisnis good news merupakan pesan-pesan bisnis yang menyenangkan kepada pihak lain seperti promosi jabatan, pemberian insentif, dan bonus gaji, serta memperoleh penghargaan standarisasi produk secara nasional. Yang ketiga ada pesan-pesan bad news. Pesan bad news berisikan berita tidak menyenangkan seperti berita penolakan suatu lamaran kerja, penolakan kredit, perampingan karyawan, dan penurunan pangkat. Pesan bad news umumnya menggunakan pendekatan tidak langsung. Yang keempat ada pesan-pesan persuasif. Pesan-pesan persuasif digunakan apabila pembaca benar-benar sangat tidak tertarik dengan pesan bisnis yang dan dapat menggunakan pendekatan tidak langsung.
Untuk pesan-pesan bisnis yang lebih panjang seperti pembuatan laporan dan presentasi, perlu pola yang lebih kompleks untuk menangani semakin banyak informasi. Pola-pola tersebut dapat dibedakan dua kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, informasional. Untuk jenis laporan dan presentasi dapat menggunakan pola informasional yang hanya sekedar menyajikan fakta-fakta yang berhasil ditemukan. Yang kedua ada analitis. Presentasi analitis didesain ke arah kesimpulan yang jauh lebih sulit. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah pengorganisasian ide atau gagasan. Menurut KIS, pengorganisasian ide atau gagasan dapat dilakukan dengan 6 cara, yaitu yang pertama adalah waktu, yang kedua adalah klasifikasi atau pengelompokan, yang ketiga adalah tingkat pentingnya, yang keempat adalah sebab dan akibat, yang kelima adalah perbandingan dan kontras atau perbedaan, yang keenam adalah masalah dan solusi. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi hasil dari diskusi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.